Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Alfaris Ishak dari kelas akuntansi 3E. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pada PT Kimia Farma. Sebelum masuk ke analisis laporan keuangan PT Kimia Farma, saya akan membacakan company profile perusahaan tersebut. Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1917. Namun, perusahaan ini semula adalah NV Semecilin Handel Radcap dan CO. Berdasarkan kebijakan nasionalisasi perusahaan ex-Belanda pada awal masa kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 menggabungkan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk PNF sebagai badan hukum diubah menjadi Perseroan Terbatas dan nama perusahaan diubah menjadi PT Kimia Farma Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma Persero kembali berubah status menjadi perusahaan terbuka. PT Kimia Farma Persero Tbk selanjutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, Perseroan tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Saat ini kedua bursa telah digabung dan sekarang bernama Bursa Efek Indonesia. Dengan pengalaman puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terpadu di Indonesia. Semakin berkiprah dalam membangun dan membangun bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Lanjut masuk ke analisis perbandingan posisi keuangan. Ada 4, yaitu ada total aset, total ekuitas, total liabilitas dan ekuitas, dan yang terakhir ada total liabilitas. Dari hasil total persentase tersebut, yaitu hasil persentase diperoleh dari total tahun kedua dikurangi total tahun ke-1 dibagi tahun ke-1. Selanjutnya ada analisis perbandingan laba rugi. Analisis ini perhitungannya sama halnya dengan analisis yang pertama, yaitu analisis perbandingan laporan posisi keuangan. Tetapi di sini ada tiga total, yaitu total pendapatan, total bruto, dan total usaha. Untuk mendapatkan persentase tersebut sama halnya dengan analisis yang pertama, yaitu hasil persentase diperoleh dari total tahun kedua dikurangi total tahun ke-1 dibagi total tahun ke-1. Selanjutnya ada analisis rasio. Analisis ini ada current ratio dan quick asset test ratio. Untuk current ratio yaitu total aset dibagi hutang lancar. Dan untuk quick asset test ratio yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Selanjutnya ada analisis rasio leverage. Pada analisis ini yaitu ada total debt to total assets ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio yaitu total hutang dibagi total aset. Sedangkan untuk total debt to total equity ratio yaitu total hutang dibagi total ekuitas. Selanjutnya ada analisis common size laporan posisi keuangan. Pada analisis ini, untuk mendapatkan hasilnya yaitu semua aset dibagi total aset, semua liabilitas dibagi total liabilitas, dan semua ekuitas dibagi total ekuitas. Selanjutnya ada analisis common size laba rugi. Laba bruto dan laba usaha dibagi total pendapatan. Lanjut ada analisis tren laporan posisi keuangan. Semua tahun dibagi total tahun ke-1
Dan selanjutnya ada analisis tren laporan laba rugi. Semua tahun dibagi total tahun ke-1, sama halnya seperti analisis tren laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada analisis DuPont. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan ROI. Dilanjutkan dengan analisis cross section. Pada analisis ini menghitung ROA dan nilai buku pada rata-rata aritmatika. Untuk menghitung ROA yaitu ROA 2017 dijumlahkan sampai 2021. Setelah itu dijumlahkan sama juga dengan nilai buku. Medianya dari tahun 2017 sampai 2021. Dan yang terakhir yaitu ada analisis CSR. Selama pandemi COVID-19, Kimia Farma terus melakukan langkah penyempurnaan terhadap program CSR dan PKBL atau program kemitraan dan bina lingkungan. Penyempurnaan tersebut dijalankan sesuai dengan 4 pilar utama yang ditetapkan oleh perusahaan dan tetap paralel dengan strategi bisnis serta kebijakan Kimia Farma. Adaptasi program CSR tersebut masih paralel dengan strategi bisnis Kimia Farma. Kami pun mengubah lokasi anggaran program CSR. Saat ini dampak COVID terasa oleh masyarakat. Perusahaan telah menyalurkan alat perlindungan diri untuk rumah sakit yang memerlukan Kimia Farma, juga rumah sakit yang memerlukan. Kimia Farma juga mendonasikan 20 sleeping pods untuk Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sebagai bentuk kepedulian Kimia Farma terhadap tenaga medis yang harus ditinggal sementara di RSCM karena tidak dapat pulang disebabkan oleh pandemi COVID-19 serta program klinik apung. Mungkin itu presentasi hasil analisis laporan keuangan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.